Kalau mau jadi pelaku pigeon, harus good looking. Mitos atau fakta? Mitos. Fakta. Oke, ini beda nih. Ada nggak momen yang memang menjadi cambukan? Kenapa saya harus seperti ini gitu? Dalam diriku tuh, aku tuh pengen keluar dari zona nyaman. Jadi nggak harus di taekwondo aja gitu, Kak. Dan aku percaya bahwa aku bisa di pageant ini. As winner Duta Pariwisata Indonesia itu ada momen yang menjadi cambukan gitu untuk diri Abel. Pertama kali mendapat kritikan dari teman Abel tuh Abel ngomongnya berantakan. Dari situ Abel kayak ngerasa gimana ya how to deal with people. Semakin tinggi pohon tuh semakin kencang juga anginnya. Jangan peduli sama kata orang itu, anggap angin lewat dan jangan ngebacain komentar-komentar negatif. Abel sampai nangis, Kak. Cara kayak gemeter, Kak, kalau misalnya ngomong sama orang tuh. Sobat Tapis, tanya Rupi Solusi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Semoga selalu sehat karena kembali hari ini di Tanya Rupi Solusi spesial TVRI Lampung. Kita akan bincang sekaligus membangkitkan semangat teman-teman karena ada yang seger-seger lagi mampir ke studio kita. Siapa mereka? Ada Duta Pariwisata Indonesia. Selamat datang semua. Assalamualaikum Tapi Pun. Iya pun. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Ini hal yang membanggakan buat saya, suatu kehormatan karena Studio Podcast TVRI Lampung mampu menghadirkan teman-teman dari Duta Pariwisata Indonesia dan akan berbincang bersama kita di sini. Apalagi kalau bicara tentang pariwisata, peran anak muda, apalagi para pelaku pigeon yang berkontribusi di pariwisata itu sangat penting dan sangat mahal sekali. Teman-teman, aku pengen tanya benar, teman-teman dari Duta Pariwisata Indonesia ya? Benar. banget. Betul sekali. Tapi ngomong-ngomong boleh nggak sih kita kenalan dulu nih sama ijen-ijen yang di rumah nih, Sobat Tapis nih. Mungkin boleh dari abangnya dari sebelah sana, silakan. Boleh banget. Halo, perkenalkan saya Andika Putra Mko, Grand Winner Duta Pariwisata Lampung 2025. Wow, Andika, selamat datang Andika. Silakan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nabila Nurfaiza, kerap disapa dengan panggilan Abel, Grand Winner Duta Pariwisata Indonesia 2025 perwakilan Jawa Timur. Wow, dari Jawa Timur. Jawa Timur. Lagi main ke Lampung. Lagi main ke Selamat datang di Lampung. Terima kasih. Sudah bisa ngomong salam sapa Lampung, Tabi Pun? Tabi pun. Ya. Ada gerakannya nggak, Kak? Hah? Tabi pun. Tabi Pun. Tabi Pun. Wah, bisa dibawa pulang ya nanti di dalam ya. Boleh. Oke, silakan boleh Rix, ada siapa? Halo semua, aku Saskia Asyura, Grand Winner Duta Pariwisata Lampung 2025. Wah, Saskia asal dari mana? Aku dari Lampung. Kak. Dari Lampung Iya. ya. Ini teman-teman cantik-cantik, seger-seger banget tuh kayak buat studio kita itu dibuatin kopi 3 gelas saya betah kayaknya. Teman-teman, Duta Pariwisata ini adalah salah satu ajang pigeon yang memang membanggakan juga untuk Indonesia. Apalagi ada teman-teman dari Lampung ya saat ini ya. Dan juga termasuk ada Grand Winner dari Jawa Timur, Surabaya. Selamat datang di Lampung sekali lagi. Tapi fun fact ya teman-teman, kita suka banyak ya timbul pertanyaan ya. Menjadi Duta Pariwisata atau menjadi pelaku pigeon itu ada beberapa momok di masyarakat. Aku boleh nggak nanya sama teman-teman? Boleh dong, banget. Kak. Boleh. Aku kemas dalam bentuk mitos atau fakta. Jadi kalau Oke. teman-teman saya tanya mitos atau fakta, ketika saya bilang silakan jawab, jawabannya tinggal mitos, fakta. Iya. Siap. Oke, siap ya? Siap. Nggak usah banyak-banyak deh. Kadang suka banyak di stigma di masyarakat, nggak mau jadi duta-dutaan, nggak mau jadi pelaku pigeon, Kenapa? Karena kalau mau jadi pelaku pigeon, harus good looking. Mitos atau fakta? Mitos. Fakta. Oke, ini beda nih. Beda. Good looking ada yang mitos, ada yang fakta. Oke, kita tanya versi teman-teman yang mitos. Boleh Dika deh perwakilin. Aku di ajang pageant itu nggak harus look juga sih Kak, tapi public speaking, pikiran, pinter gitu. Cuman kalau misalkan looknya bagus, cuman public speaking yang nggak bagus kan cuma-cuma juga untuk mewakilkan ke ajang mewakilkan ajang provinsi ke nasional itu kan kayak malah memalukan. Ini pinter tapi kok malah public speakingnya nggak bagus gitu. Jadi oke. Harus saling lengkap ya. Iya. Ada tambahan nggak kalau dari Saskia? Udah, itu Sama cukup, ya, iya, cukup itu ya. pas banget. Tapi kalau kenapa kata Abel fakta? Terkait good looking nih, Kak. Hmm. Abel merasa good looking bisa memiliki banyak arti. Good looking tidaklah harus terlihat parasnya saja, tetapi apa yang ada di dalam. Dan good looking itu artinya
bisa dipancarkan tidak hanya muka saja Kak, tapi bagaimana kita berattitude itu merupakan good looking. Jadi menurut Abel bagian pembawaan karakter semuanya good looking. Good looking itu bisa diartikan sebagai rapi. Menurut Abel semua orang good looking. Bagaimana kita menyatakan karakter kita masing-masing, nah itu bagaimana. Jadi good looking itu bisa ini ya, bisa Kemas, kita ya? kondisikan. Bisa Tuh. dikondisikan, bisa kita kemas Betul. sendiri ya. Tergantung POV-nya Betul. dari sebelah mana. Betul. Oke, siap-siap. Oke, saya mau tanya lagi. Mitos atau fakta, kalau kita menjadi pelaku pigeon atau ikut ajang duta, harus punya modal uang. Mitos atau fakta? Mitos. Oh, serius? Oke, ini fakta atau mitos? Saskia? Mitos. 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 Oke. Kenapa mitos, Abel? Ketika kita memiliki intention atau tujuan untuk memasuki duta wisata, itu artinya tidak banyak pengorbanan seperti materi yang dibutuhkan. Karena menurut Abel, balik lagi, yang penting kita mempersiapkan diri dengan baik, dan untuk materi Kak pasti perlu, tapi tidak sebayangkan netizen sampai berpuluh-puluh itu Kak. Nah, itu mitos guys. Yang benar, itu pasti ada biaya pendaftaran pasti, biaya karantina pasti. Di luar itu tidak ada lagi. Oke. Hanya itu saja. Baik, Saskia ada tambahan? Oke, sudah terjawab ya oleh Abel ya. Oke, jadi ternyata mitos ya, nggak harus yang namanya banyak bahkan sampai ratusan juta, punya miliaran ya, aduh jeledak gue. Oke, next saya mau tanya, mitos atau fakta, kalau menjadi pelaku pigeon atau duta pariwisata, kita harus aktif di sosial media. 1, 2, 3. Fakta. Sepakat ya? Sepakat. Kenapa fakta, Saskia? Karena menurut aku dan mungkin semua orang ya Kak, kayak sosial media itu bisa nge-branding diri sendiri. Oke. Jadi kayak orang-orang ngeliat kita, oh ini aktif nih di media sosial. Jadi kita mereka tuh bisa Punya sudut pandang ya? Bisa bekerja sama kita kayak gitu. Oke. Tambahan ada, Dika? Ada. Di sosial media itu sangat penting ya Kak untuk pelaku pigeon, dikarenakan dimana kita selaku pigeon itu harus mengedukasi mereka, kayak kita sebagai duta pariwisata harusnya mempromosikan pariwisata yang ada di Lampung gitu Kak. Lewat mana? Lewat media sosial, karena banyak sekali kan orang-orang yang mungkin lewat media yang nggak tahu, terus mereka lihat lewat media sosial bisa tahu gitu, oh ternyata di Lampung nih ada nih pantai yang paling bagus nih segini. Nah itulah kita penting banget bahwasannya media sosial itu untuk pelaku pageant Kak, untuk mempromosikan apa yang ada di provinsinya Kak gitu sih menurut. Jadi media sosial itu adalah sangat penting ya, artinya fakta ya kalau pelaku pigeon harus aktif dan punya peran di sosial media ya. Oke, tepuk tangan dulu deh untuk mitos atau fakta. Ini 3 pertanyaan aja sudah cukup menjawab ya. Artinya dari masyarakat kita yang pastinya juga ini banyak juga nih netizen yang pengen lebih kenal ataupun dekat, bisa komen-komen juga di kolom bawah ini ya nanti ya. Tapi ngomong-ngomong teman-teman Duta Pariwisata Indonesia atau Duta Pariwisata Lampung teman-teman ya, perwakilan yang ada di sini. Bisa nggak sih apa peran dan juga tujuan visi misi dari Duta Pariwisata Indonesia ini? Abel mungkin? Silakan. Boleh? Duta Pariwisata Indonesia merupakan platform yang tidak hanya mencari anak muda untuk menyuarakan suaranya, tetapi juga menjadi representasi dari anak muda bagaimana mereka bisa memberikan aksi nyata yang jauh lebih dalam lagi, apapun itu dari bentuk budaya, pariwisata, ekonomi kreatif. Nah, itu kita berikan untuk Indonesia, Kak. Jadi bukanlah hanya sekedar mempromosikan pariwisata, tetapi ada aksi nyata yang lebih kita berikan untuk Indonesia. Aksi nyata yang diberikan oleh Indonesia. Tapi kalau menjadi pertanyaan juga ya mungkin, kenapa sih kalian saat ini juga tertarik gitu untuk menjadi ataupun mengambil peran yang artinya untuk menjadi sosok anak muda yang merepresentatifkan daerah masing-masing atau diri masing-masing untuk mempromosikan dan juga peduli kepada lingkungan dan pariwisata. Kenapa gitu? Andika, kenapa? Menurutku sebagai kita generasi muda ya Kak ya, penting banget untuk mengedukasi bagaimana kita memberi arahan kepada masyarakat, terutama yang tadi yang Kakak. Penting nggak sih itu media sosial dalam pelaku pageant? Nah itu kita sebagai generasi muda sangat penting ya Kak ya. Gitu sih Kak menurutku. Artinya sangat penting sekali ya. Sangat penting sekali. Dan kalau menurut kalian ya, apakah hanya seorang
duta pariwisata saja atau pelaku pageant saja yang harus peduli terhadap lingkungan atau peduli terhadap pariwisata yang ada di sekitarnya? Menurut Saskia gimana? Kalau menurut aku nggak harus pelaku pageant atau duta pariwisata aja ya Kak. Karena untuk pariwisata lingkungan itu menurut aku semua orang tuh harus sadar kayak ngejaga pariwisata lingkungan biar pariwisata di daerah kita tuh makin berkembang. Jadi bisa banyak orang yang tahu gitu. Oke, ada namanya merepresentatifkan dan juga tidak perlu dan tidak harus menjadi seorang duta dulu ya. Iya. Nah, mulai dari diri kita dan juga hal kecil. Kecil. Betul. Pasti akan ada wujud nyata yang berhasil gitu ya. Saya bangga sekali sama teman-teman duta pariwisata. Kalau tadi saya sempat ngobrol ya di BTS, kalian rata-rata ada mahasiswa dan mahasiswi ya. Iya. Keren sekali. Apalagi as winner duta pariwisata Indonesia Abel di sini dari Jawa Timur Surabaya ya. Betul, Jawa Timur. Kalau misalkan saya tanya ya, Surabaya atau Jawa Timur, kita bahas sedikit lompat ya dari Provinsi Lampung ya sebagai kami tuan rumah dan Abel sebagai tamu saat ini. Kenapa sih kita harus berkunjung ke Jawa Timur atau Surabaya? Apa yang bisa Anda representatifkan dari daerah kamu? Menarik. Mm-mm. Kalau kita ketahui, salah satu program pemerintah sekarang adalah Bali Baru. Mm-mm. Dan BTS, Bromo Tengger Semeru, termasuk di dalamnya teman-teman. Dan menurut Abel, kalau teman-teman belum pernah ke Bromo, Mm-mm. patut dicoba sih teman-teman. Karena pemandangannya tidak ada yang bisa menyamakan dari Bromo ya. Ada Mm-mm. pasir berbisik, dan sisanya nanti teman-teman bakal ketahui sendiri. Jadi, cus ke Surabaya. Oh, cus ke Surabaya itu ya. Jawa Timur. Jawa Timur ya. Abel kalau misalkan di kontak nih sama netizen, Abel temenin dong. Bisa nggak? Boleh dong. Boleh ya. Yang bermanfaat ya teman-teman. Yang bermanfaat ya gitu. Abel temenin kita visit jalan-jalan ke sini Boleh. gitu. Gas, lagi waktunya kosong ya. Boleh. Oke, nanti aku kontak juga sama teman-teman berarti Abel ya. Boleh. Kalau lagi main ke Surabaya ya. Oke, teman-teman kalau bicara tentang duta pariwisata ya termasuk Abel dari Jawa Timur, Eswina duta pariwisata Indonesia. Kalau Andika termasuk di nasional juga kemarin ya. Iya. Sebagai apa kalau tahu? Sebagai duta pariwisata Indonesia berbakat sih Kak. Wah, bakatnya apa? Bakat saya taekwondo. Saya kebetulan atlet taekwondo Lampung Kak. Waduh, mau saya contohin kayaknya kameranya nggak bisa mundur ya. Mundur ya. Iya, nanti bisa dilihat aja di kepoin di sosmed ya. Boleh banget. Oke. Kepoin di sosmed Instagram Andika PTRMC. Oh, siap. Langsung promosi ya. Langsung. Kalau Saskia kemarin di Lampung atau sampai ke nasional juga? Nasional juga. Wah, ada ini, Asiven di sana? Aku dapat duta pariwisata Indonesia fotogenik Kak. Oh, aduh. Jujur, aku dan Saskia itu sukanya eksotis ya. Iya. Iya. Gitu ya, Iya. sama banget. Kalau fotogenik berarti harus pintar gaya ya. Betul. Iya. Betul banget. Harus apa sih? Apa sih? Pose, Pose. pose ya? Iya. Nggak boleh Pose, pose. kaku. Nggak boleh kaku ya. Emang dari kecil udah suka latihan pose gitu. Oh enggak, aku kebetulan baru sih Kak. Oh gitu? Iya, aku baru ikut pageant juga. Ini baru tahun pertama aku. Tahun pertama. Dengan pencapaian seperti itu tuh keren banget untuk Saskia. Give applause. Dan gitu. Ini menjadi motivasi ya teman-teman. Saya boleh nggak sedikit bergeser dari duta pariwisata dan Boleh banget. kalau bicara teman-teman gini. Ingat nggak sih 5 tahun yang lalu atau bahkan 10 tahun yang lalu teman-teman duta pariwisata kalian Abel, Andika dan juga mungkin Saskia seperti apa dan bagaimana? Apakah ada momen yang bisa dikatakan ini menjadi motivasi juga ya untuk teman-teman di sana? Merasa saya nggak bisa, merasa saya nggak pantas, atau bahkan ada momen yang merasa diremehkan, bullying atau direndahkan. Yang artinya ketika melihat Anda saat ini bisa cukup apa ya? Bukan cukup ya, bisa bukan balas dendam ya, merasa terbayarkan seperti itu. Ada nggak momen yang memang menjadi cambukan? Kenapa saya harus seperti ini gitu? Mungkin dari Andika sendiri? Ada sih Kak. Mm-mm. Aku kan sebagai atlet taekwondo ya Kak ya, beberapa tahun yang lalu, 5 tahun ya Kak ya. Terus aku itu pengen kayak, bisa nggak sih saya ini ke ajang pageant? Soalnya kita di taekwondo itu fisik sih Kak yang dimainin. Kalau di ajang pageant itu kan kecantikan dan otak gitu kan Kak. Terus kayak, udah sih lu taekwondo aja, nggak usah ini. Banyak yang orang ngomong kayak gitu, udah sih nggak usah ikut pageant. Udah nggak bakalan bisa, udah taekwondo aja, udah cocok taekwondo gitu kayak gitu. Terus dalam diriku tuh aku tuh pengen keluar dari zona nyaman, jadi nggak harus di taekwondo aja gitu Kak. Dan aku percaya bahwa aku bisa di pageant ini. Dan saya pertama ikut pageant itu ya di Muli Makanai Kabupaten Pesawaran sih Kak. Nah aku berawal dari situ, aku mempercayai diri bahwa aku bisa di ajang pageant ini. Nah itu aku mendapat penghargaan juga kan di situ, dan itu 2024 Kak. 2024 aku terus 2025 ini lagi terjun lagi ke dunia pageant, yaitu duta pariwisata Indonesia Lampung, yang dimana
ajang itu diadakan oleh yang namanya lingkupan The Face of Lampung, Kak. Dan kita itu di situ ada beberapa kategori dan kita menjadi salah satu kategori itu, yang itu Duta Pariwisata Lampung 2025. Dan aku percaya bahwasannya yang orang lain takuti bahwa kita nggak bisa itu kita sendiri bisa gitu, Kak. Jadi jangan hiraukan apa kata orang. Jadi apa kata diri kita sendiri aja bahwa kita bisa ke depannya gitu Jadi sih, Kak. harus punya manifesting ya, Iya, gitu benar sekali. supaya terwujud dengan apa yang kita inginkan itu. Yang orang lain nggak bisa itu malah motivasi kita bahwa kita bisa lebih ke depannya. Apa yang kata orang itu kita harus bisa buktikan sih, Kak. Sepakat Ya, Kak. sekali. Kalau Saskia sendiri gimana? Pernah nggak ada momen yang artinya menjadi cambukan kayak kok gue bisa sampai titik sekarang ya gitu? Ada nggak? Kalau dari aku dulu tuh pendiam, Kak. Maksudnya kayak aku introvert, aku termasuk introvert. Terus aku Nggak pede berarti ya? Iya, aku orangnya nggak pede, apalagi di depan kamera ya. Terus aku ikut awalnya kayak mau coba nambah relasi, terus biar kenal orang banyak gitu kan. Terus aku ikut The Face of Lampung. Nah dari situ kayak belajar public speaking, terus catwalk, challenge aku ikutin. Nah dari situ kayak aku tuh kayak dari situ aku ngerasa aku tuh udah naik mungkin satu tingkat yang dari dulunya Saskia sebelumnya ya? Iya, Saskia sebelumnya sampai sekarang aku ngerasa beda banget, terus aku bangga sama diri aku sendiri Keren sampai sekali. di titik ini. Keren sekali. Artinya ngelawan diri sendiri itu ternyata nggak mudah Iya, gitu ya. nggak mudah, banyak Paling sulit ya kayaknya daripada ngelawan orang gitu ya. Sepakat ya Saskia. Sepakat banget. Tapi kalau Abel nih menjadi winner Duta Pariwisata Indonesia itu salah satu achievement yang menurut saya luar biasa di usia Abel ya. Saat ini semester berapa? Semester 7. 7 berarti usia berapa? 21 tahun. Wow. Bel, kalau ingat ada nggak sih apakah Abel yang dari kecil sudah tekun di dunia modeling atau pageant dan juga ataukah ada momen yang menjadi cambukan gitu untuk diri Abel hingga saat ini terngiang gitu. Silakan. Abel pertama kali mendapat kritikan dari teman Abel tuh Abel ngomongnya berantakan. Dari situ Abel kayak ngerasa gimana ya how to deal with people. Abel merasa itu sesuatu yang perlu Abel pelajari lebih lanjut dan Abel menemukan kata ini. Grow comes out your comfort zone. Oke. Jadi ketika kita ingin berkembang, tentunya kita tidak bisa selalu berada di zona nyaman. Dan terkait pertanyaan kakak sebelumnya, apakah Abel sudah ada di dunia modeling sejak kecil? Belum, Kak. Abel baru terjun tahun ini juga. Dan pertamanya itu Duta Pariwisata Jawa Timur. Untuk mengikuti Duta Pariwisata Jawa Timur tentunya diperlukan effort tidak berupa materi tetapi juga latihan public speaking, cara handle orang, cara kita deal with orang, itu Abel juga mau pelajari hal itu dan tentunya semuanya Abel sampai nangis, Kak. Cara kayak gemeter, Kak, kalau misalnya ngomong sama orang tuh. Tapi ya dipaksain aja, namanya growth juga comes for your outside your comfort zone kan. Jadi ya itu. Jadi berawal dari kayak kamu ngomongnya berantakan banget gitu. Itu yang buat kamu memotivasi diri sendiri. Betul. Tapi ketika teman-teman punya achievement masing-masing saat ini, kalau ada kalimat yang saya ingat gini ya, semakin tinggi pohon tuh semakin kencang juga angin ya, yang meniup ya gitu. Dan di usia teman-teman dengan kapasitas dan juga achievement teman-teman saat ini, pernah nggak sih ketemu yang namanya netizen gitu, atau orang yang tidak suka gitu, dan bagaimana menghadapinya? Atau ada sebuah kalimat atau kejadian yang menjadi seperti itu dari perilaku ataupun komentar orang lain ketika teman-teman sudah di titik seperti ini ya. Dan bagaimana cara ngadepinnya, kritikal dan netizen itu? Saskia? Kalau aku mungkin ada, Kak, naik turunnya ya. Kita apalagi mungkin udah dikenal orang terus ada naik turunnya. Aku pernah ikut seminar di jurusan aku dan aku tuh nanya ke kakak itu tentang yang aku alamin, terus sebenarnya jawabannya tuh simpel. Kayak kata dia tuh jangan peduli sama kata orang itu, anggap angin lewat dan jangan ngebacain komentar-komentar negatif. Oke. Gitu. Jangan baca komentar negatif. Iya. Kalau Abel pernah nggak? Ada? Pernah, Kak. Awal Abel winner Duta Pariwisata Jatim, itu pasti ada. Orang yang nggak suka sama kita pasti ada.
Cuma ya udah namanya orang nggak suka. Makin tinggi pencapaian kita kan makin banyak juga orang yang nggak suka. Oke. Artinya ya udah direlakan saja. Pasti ada kok yang nggak suka. Bagaimana kita belajar untuk tidak peduli. Tidak peduli itu maksudnya tidak peduli dengan yang tidak baik untuk kita. Jadi ya sudah, tidak usah dilihat tapi tidak usah dimasukkan dalam hati. Oke, keren sekali. Kalau Dika? Ada Kak. Menurutku ya Kak ya, kita ambil sisi positifnya aja. Kita ambil komentar netizen itu, kita jadiin motivasi buat kita lebih tinggi lagi. Jadi itu aja sih Kak menurutku. Oke. Menurutku biar oh ternyata netizen ini sebenarnya bukan menjudge kita, tapi membuat kita lebih tinggi gitu. Kita ambil positifnya aja gitu Kak. Oke. Iya. Baik, ambil positifnya saja. Iya. Luar biasa. Saya boleh tepuk tangan untuk diri kalian masing-masing ini, keren sekali. Duta Pariwisata Indonesia berarti berhasil membawa nama teman-teman dengan versinya masing-masing ya. Kalau penyelenggaranya berarti teman-teman tahun 2024 ya? 25? 25. Kapan penyelenggaranya sih? Kebetulan Kemarin? kita karantina ya tanggal Iya. 3 sampai 7 September kemarin Kak. Baru Baru banget. awal Baru bulan ini. banget. Oh, berarti baru sampai sebulan ya menjabatnya ya? Iya. Betul. Wow, luar biasa sekali ya. Dan bagaimana ya bisa dikatakan perasaan teman-teman ketika ada di sana? Abel deh yang wakili. Perasaannya bagaimana ketika menjadi winner dan ketemu teman-teman Indonesia? Pastinya bersyukur banget karena mendapat perjalanan baru juga, ketemu sama teman-teman yang ada dari berbagai provinsi di Indonesia. Dan menurut Abel itu salah satu cara kita brainstorming juga, karena Abel dapat culture baru, teman baru, bahasa baru, semuanya baru menurut Abel. Dan itu adalah perjalanan pengalaman yang tidak bisa didapatkan ya, dan Oke. dilupakan tentunya. Oke. Tapi kalau boleh tahu artinya sebagai winner dan juga teman-teman saat ini pasti ada yang namanya program kerja ya, ataupun wujud yang akan dilakukan gitu. Ada nggak sih Bel ke depan ngegandeng teman-teman sesama Duta Pariwisata saat ini? Silakan. Kalau dari Duta Pariwisata Indonesia sendiri, tentunya sebagai winner kami akan mengikuti program kerja yang telah diusungkan oleh Paguyuban Kak. Terkait program kerja Abel sendiri, Abel sudah memiliki sejak tahun 2023 dan itu bergerak di bidang sustainability, creative economy. Dan ketika kita berbicara tentang lingkungan, Abel memiliki suatu campaign atau project yang mengubah limbah, terutama limbah kertas, menjadi barang memiliki nilai guna. Dan rencananya sebagai winner Duta Pariwisata Indonesia, Abel ingin menggandeng teman-teman finalis semua untuk dapat mengembangkan project ini seperti webinar atau webinar yang dilakukan oleh bersama tentang pentingnya sustainability. Karena seperti yang sudah digaungkan oleh pemerintah saat ini, sustainability merupakan sesuatu yang sudah digaung-gaungkan ya Kak. Karena tidak hanya bertahan untuk era saat ini, tapi bagaimana bisa dirasakan oleh anak cucu kita nanti. Dan itu merupakan program yang Abel usung temanya. Oke, baik sekali. Kalau saat ini ketika Anda datang di Lampung, apakah ada yang sudah dilihat sama Abel bersama teman-teman yang ada di Lampung saat ini, melihat peluang dan juga pariwisata di Lampung, atau mungkin dari nilai apa ya, bisa dikatakan challenging gitu atau tantangannya sendiri melihat Lampung yang dari sudut pandang seorang Duta Pariwisata Indonesia? Sebetulnya masing-masing provinsi memiliki nilai lebih dari provinsi tersebut ya Kak, terutama di pariwisata. Tetapi ketika Abel searching Lampung, ternyata sebenarnya Lampung ini belum ini ya Kak, pantai-pantainya ya Kak. Ini wah ini keren banget. Keren sih. banget ya, belum Keren semua banget. terekspos ya. Belum sempat terekspos. Karena pasti orang kalau misalkan melihat Lampung terkenalnya apa? Iya. Ya. Iya. Nah, tapi pariwisatanya menurut Abel belum dikembangkan sejauh itu. Semaksimal mungkin ya, Semaksimal dikemas mungkin. oleh teman-teman ya. Nah, iya, salah satunya merupakan caranya melalui digitalisasi. Dan itu adalah peran yang paling mudah kita upayakan sebagai generasi muda tentunya. Dan salah satunya di Lampung ini. Kalian harus nyari sih guys, itu pantainya bagus-bagus loh ternyata. Wah. Itu udah kayak ini, kayak di negara sebelah, udah bagus banget. Wah. Ini ya ada Nemonya itu ya? Iya, iya, Itu iya. di Pantai Pahawang. Pahawang. Pulau Pahawang. Oh, nanti harus main ya? Harus Harus main. main. Kita harus Harus main. snorkeling sih di situ. Snorkeling di sana. Itu keren sekali, artinya memang punya potensi yang besar dan juga itu tugas dan juga PR dari teman-teman Duta Pariwisata ya. Yang artinya dan tidak hanya mengadakan Duta Pariwisata tapi dimulai dari diri kita untuk peduli dan juga mengembangkan lingkungan. Dimulai dari jangan buang sampah sembarangan ya. Jangan juga yang namanya melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan.
mulai peduli, dan juga tadi ya, digitalisasi. Jadikan platform sosial media itu untuk mengembangkan dan jadikan diri kita yang semakin lebih baik. Seperti itu ya teman-teman ya. Teman-teman, nggak kerasa kita udah hampir 1 jam ya, mau nambah kayaknya besok bakal ada episode lanjutan ya. Saya boleh nggak minta closing statement dari teman-teman, memberikan motivasi, dan juga mungkin dari Duta Pariwisata, adakah yang disampaikan satu persatu? Mungkin silakan dulu dari Andika dulu. Motivasi ya. Kalau motivasi dari saya sih ya satu tadi, kalau kita ingin berkembang jangan dengarkan apa kata orang lain, dengarkan apa dari diri kita sendiri. Itu kita bakalan maju sih Kak. Oke, mulai dari diri sendiri aja Mulai ya. dari diri sendiri aja, jangan dari orang lain. Saskia, silakan. Kalau dari aku sama kayak Kak Andi ya Kak, kalau misalnya kita mau berkembang, kita harus mulai dari nol dan jangan dengerin apa kata orang. Kita lanjut aja biar semakin ke depan tuh Makin tumbuh ya. semakin tumbuh. Dan berkembang itu ya. Whatever the people say about you, jadilah versi terbaik dari diri kamu, seperti itu ya. Abel, silakan Abel. Kalau dari Abel sendiri, buat teman-teman semuanya di seluruh Indonesia, di negara manapun, dimanapun kalian berada, jangan takut untuk mencoba, cobalah semuanya, jangan takut untuk gagal, karena gagal merupakan guru terbaik yang bisa kalian jadikan pengalaman, dan tidak ada yang menyamai rasanya pengalaman itu ya Kak ya. Dan cobalah menjadi generasi yang hanya tidak menjadi generasi untuk mendatang, tapi juga memiliki kontribusi untuk Indonesia. Seperti itu. Oke, kontribusi untuk Indonesia. Dimulai dari yang kecil ya. Terima kasih pastinya juga, boleh kita tepuk tangan dulu. Abel, Dika, dan juga Saskia, terima kasih sudah membersamai kita di podcast TVRI Lampung. Banyak hal baik, banyak cerita unik, dan banyak yang namanya perjuangan serta pengorbanan yang dilakukan oleh seorang Abel, Dika, dan juga Saskia hingga duduk dan bincang bersama kita di sini. Harapannya ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman Sobat Tapis dimanapun Anda berada. Andika, terima kasih. Terima kasih Kak. Podcast TVRI Lampung. Saskia, terima kasih. Terima kasih, Kak. Dan juga Abel, terima kasih yang paling jauh ya, Kak. dari Jawa Timur, Duta Pariwisata Indonesia. Terima kasih sudah main ke Lampung dan juga ke TVRI Lampung. Salam untuk keluarga dan juga untuk Duta Pariwisata Jawa Timur serta orang-orang terkasih Anda di sana ya. Dan tentunya pesan dari saya, jangan lelah terus untuk menjadi baik serta bermanfaat ya untuk kita semua. Dimulai dari hal yang kecil saja. Termasuk ini pesan untuk diri saya sendiri. Sobat Tapis, masih penasaran dengan siapa narasumber yang pastinya akan memberikan banyak motivasi, kisah inspiratif, dan juga hal-hal baik untuk Anda semua. Maka dari itu jangan bosan untuk terus saksikan Tanya Rumpi Solusi hanya di TVRI Lampung. Sampai jumpa.